Hai guys, hari ini aku mau bikin buket untuk acara 17 Agustus. Dan ini temanya itu warna merah putih. Nah, ini aku lagi lem-lemin bambu ke snacknya coklat ya, ke coklat satu persatu gitu. Tapi aku cepetin aja ya biar nggak kelamaan. Nah, ini aku mau proses ngerangkainya itu. Nah, ada yang tanya nih, katanya, "Kak, kenapa sih kok pakai plastik seperti itu sih?" katanya gitu kan. Ini tuh biar memudahkan aja sih guys. Jadi antara plastik sama itu kan, jadi dia biar kayak apa ya, gimana sih namanya ya, biar enggak berdempetan gitu loh dari satu snack ke snack yang lain gitu. Jadi kan kalau ada pembatas plastik seperti itu tuh dia enak gitu, jadi renggang gitu kan, jadi bagus gitu dirakitnya. Kayak gitu aja sih, untuk memudahkan aja. Tapi biasanya floris lain nggak pakai sih, cuma aku kan ini kan kayak cara sendiri aja gitu, biar nggak kalau misalkan dia udah banyak gitu kan, biasanya kalau kita nge-wrapping dia bakal balik lagi gitu seperti semula gitu. Jadi ini buat ngejaga gitu, biar nggak nempel dari snack ke snack gitu aja sih tujuannya. Seperti itu ya kurang lebih penjelasannya. Jadi kalau kalian punya cara lain selain pakai plastik, oke, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kalian mudah gitu kan. Ini aja suka susah gitu kalau misalkan kita ngerakitnya, apalagi dia tuh dari bambu ya, jadi licin gitu. Ya Allah guys, ini aku lagi ngedit ya, tapi suara dengeran gak sih? Nih aku diem dulu ya. Kan denger gak sih, itu lagu India. Sumpah ini sound mengganggu banget, bener deh. Aku kan lagi ngedit ya. Aku kan kalau misalkan bikin video kayak gini kan, aku video dulu lalu nanti diedit gitu malamnya gitu kan, dipakai sound suara kayak gini, suara aku gitu. Tapi di bawah itu ada acara apa kali, nggak tahu itu ya, berisik banget. Udah kita lanjut aja ya, dan fokus ke perbuketan aja. Nah lanjut, ini aku udah ke tahap yang udah agak banyak nih snacknya, berapa ya itu, udah 5 pieces gitu kan. Terus nanti tinggal kita proses nge-wrappingnya juga. Dan ini tanggal berapa ya aku lupa, pokoknya ini buat acara 17 Agustusan gitu kan, biar biar memudahkan orang kalau misalkan mau beli snack gitu. Jadi kita nggak mesti bikin lagi gitu. Terus kita emang punya coklat sih, emang lagi punya coklat, jadi kita bikin deh daripada nganggur kan, jadi mending dibikin aja. Oh tapi kan aku sekarang maksudnya apa sih aku di luar tema banget ngobrolnya. Nggak tahu itu ngomong apaan, udah skip. Nah sekarang kita lanjut lagi ya guys. Ini aku bunganya ini aku sambungin karena dia tuh pendek kan, jadi aku sambung biar dia tinggi gitu. Jadi kita satuin antara snack sama bunga si cantik ini itu kan. Dan aku mau curhat sedikit ya guys. Banyak sekali teman-teman yang bilang, "Kak," katanya gitu, "enak ya," katanya, "kerja punya sendiri, terus waktunya juga fleksibel, bisa ngatur waktu sendiri gitu kan, terus orderan juga dari sendiri gitu." Oh ya guys, perlu aku jelasin, aku tuh sebenarnya belum guys, aku tuh belum punya kerjaan sendiri gitu. Aku tuh masih kerja ke orang lain gitu. Aku masih karyawan gitu. Tapi banyak sih yang ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi kita aminkan saja ya. Semoga
apa yang menyangka aku itu sekarang udah punya florist, kita aminkan semoga itu terjadi gitu. Amin 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 ya Allah, semoga ya. Aku juga bukan gak mau guys, bukan gak mau bikin usaha sendiri, aku terus apa kerja sendiri, bukan sih, cuman ya tahu sendiri kan ya gimana kita tuh, gimana ya proses sih, lebih tepatnya proses. Aku juga kan nggak punya, butuh biaya yang banyak gitu kan, jadi ya kerja dulu lah gitu kan sambil ngumpulin sedikit-sedikit. Tapi insya Allah kok aku bakalan bikin florist punya diri sendiri. Aku udah punya namanya, itu nama apa ya, aku udah punya gitu florist aku yang udah aku bikin namanya gitu, nama florist apa gitu kan, aku udah punya, tinggal aku bikin toko saja. Insya Allah doain ya teman-teman ya, aku biar bisa punya toko sendiri ya, walaupun kecil-kecil, tapi kalau punya sendiri seneng aja gitu ya. Dan waktunya juga iya bener kata kalian, fleksibel gitu, enak, bisa kita atur sendiri waktunya, terus kita juga bisa menghargai waktu kita gitu. Jadi minta doanya aja ya teman-teman, supaya aku juga bisa cepet-cepet bikin toko sendiri gitu. Sedih rasanya teman-teman kalau kita masih kerja di orang lain, apalagi terkadang kita tuh gak dihargai waktu, tenaga. Terkadang ada sih momen dimana kita itu gak dihargai gitu, ada. Jadi gak enak gitu, sedih rasanya. Doain ya, semoga aku secepatnya sih. Ada yang tanya juga, katanya udah berapa tahun sih kak bikin florist? Lebih tepatnya bukan bikin florist, tapi kerja di florist gitu kan. Kita udah sampai ke proses wrapping aja nih guys. Udah kelamaan curhat. Jadi ini aku udah proses nge-wrapping cantik ya. Padahal ini cuma berapa biji ya, 4 biji itunya, coklatnya dicampur sama bunga gitu kan. Jadi ini kita tinggal proses nge-wrapping. Ini bukan tutorial ya, lebih tepatnya sih bukan tutorial tapi bukan sengaja buat video aja gitu, terus sengaja untuk cerita deh. Dan ada yang juga yang tanya, katanya udah berapa lama kerja di florist? Aku sih sebenarnya nggak lama sih ya. Florist ini berdiri, yang aku tempatin sekarang ya, dia baru 2 tahun. Nah dalam jangka 2 tahun itu aku yang pertama kali kerja di florist ini teman-teman. Jadi aku tuh sama bos aku, tadinya aku tuh kerja di toko bunga kan florist ya, kerja di apotik. Lalu si bos aku ini mau bikin florist gitu kan, mungkin ngeliat aku kreatif kali, jadi dia itu mau bikin. Tapi emang sebelumnya dia udah buka florist sih gitu, cuma kan udah diambil alih sama orang lain gitu, bukan sama orang lain sih, maksudnya dia udah tutup lah gitu, intinya udah tutup. Jadi aku kan ada di situ, dan kebetulan aku sering bikin parcel gitu atau apa, jadi bos aku mau bikin florist. Nah dari semenjak itu deh aku dioper ke toko bunga ini, ke florist ini gitu. Jadi aku itu dari awal banget kerja di florist ini, dari aku memang dari nol banget. Jadi yang tadinya aku nggak bisa sama sekali, dari bikin buket kayak gini, dan aku tuh modal aku bikin buket itu cuma
YouTube, cuma aku ngeliat YouTube setiap hari. Aku hampir setiap hari, bukan hampir lagi ya, emang setiap hari dulu nonton YouTube gitu. Terus kalau misalkan ada pesanan bunga gitu kan, pesanan buket kayak gitu, malamnya aku bingung harus gimana itu bikin buket gitu, pesanan buat besok, bingung banget karena kan aku nggak punya ilmu sama sekali kan. Jadi malamnya aku nonton YouTube terus sampai kayak puyeng banget gitu, sampai nggak bisa tidur. Tapi kalau aku ingat ke situ ya Allah gitu, sampai segitunya aku belajar ngerangkai bunga gitu. Makanya kalau misalkan aku di titik di mana aku itu gak dihargain dari waktu sama tenaga aku gitu, sedih gitu. Kalau aku lihat yang sebelumnya ya, aku belajar ngerangkai bunga gitu kan, belajar gimana caranya aku pembuatan aku bagus gitu kan, buketnya mikir banget gitu, terkuras banget otak gitu. Makanya aku kalau misalnya nggak dihargai itu sedih banget gitu. Jadi ngerasa kayak ada rasa sombong gitu, gimana sih aku yang dari awalnya aku bisa sendiri gitu, apa-apa sendiri gitu kan, tapi kita nggak dihargai gitu. Ada di mana kita itu nggak dihargai guys, di florist ini gitu ya, namanya kerja di orang ya kan, sedihnya seperti itu gitu. Tapi ya mungkin itu proses ya, kembali lagi ke proses perjalanan hidup asik ya. Semoga aja aku bisa berkembang, terus aku bisa buka florist buat aku sendiri deh. Ya udah hampir selesai aja nih. Dari sekian banyak cerita panjang lebar, cerita tentang kehidupan tentunya ya, sekarang buket kita sudah jadi deh. Buket 17 Agustus dengan tema warna-warni. Ini dia buket kita. Ini tinggal proses ngebawahnya itu tuh nambahin wrapping sedikit-sedikit di bagian pegangannya itu. Karena biasanya untuk pegangan itu dirangkainya tuh terakhir gitu kan. Kenapa sih terakhir? Kalau masalah buket itu biasanya memang tergantung tergantung floristnya gitu kan. Ada yang memang florist jarang banget dipotong-potong kayak yang aku gunakan seperti ini ya, ada gitu. Jadi mereka tuh pakainya ya selembar gitu sampai memang menutupi bagian pegangannya itu gitu. Tapi kalau untuk kami di sini buket di Tangerang ini, Pasar Lama ya, kami tidak semua buket nggak dipotong gitu. Ada yang memang buketnya dipotong gitu, ada yang enggak gitu, tergantung budget sih sebetulnya ya. Biasanya kan kalau yang dipotong itu kayak misalkan buket-buket yang memang untuk low budget gitu kan, jadi untuk mengirit sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan buket-buket yang memang harganya wah gitu ya, oke kita nggak potong gitu, kayak gitu. Nah ini dia buket kita sudah sebentar lagi selesai, tinggal di rapi-rapihin, lalu kita kasih pita bawahnya itu. Pas pegangannya dikasih pita, terus depan belakang kita rapi-rapihin, terus kita lakban lagi sampai benar-benar kuat gitu kan, biar nggak melorot gitu loh pegangannya itu. Karena kan kalau sambungan itu biasanya memang suka ketarik kalau nggak kenceng gitu.
dirapi-rapihin belakangnya, selalu dirapi-rapihin karena memang buket itu memang rentan banget, rentan banget kalau kesenggol gitu, kayak ke meleot gitu, tapi cepat bisa dirapihin ya gitu. Nah ini dia udah jadi kan. Setelah berbincang-bincang cerita, akhirnya buket kita jadi dan tinggal dikasih pita saja pas bagian pegangannya itu.